Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam program Renungan Pagi Komisi Wanita GKJW Jemaat Kediri saat ini. Mari kita awali dengan berdoa. Selamat pagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mengucap syukur Tuhan atas berkat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih atas kekuatan baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Jika saat ini Tuhan, sebelum kami menapai hari baru pemberian-Mu, kami rindu belajar sebagian firman-Mu. Urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah kami lebih mengerti kehendak Tuhan atas hidup kami melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Ampuni dosa pelanggaran kami ya Tuhan, sehingga kami layak dan siap menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman pada saat ini diambil dari Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai 13. Adapun ayat Nats, Mazmur pasal 5 ayat 4 yang demikian firman Tuhan. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Berbahagialah setiap kita yang rajin membaca firman Tuhan, terlebih mau dan mampu melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, judul renungan pada saat ini adalah Mencari Tuhan di waktu pagi. Mencari Tuhan di waktu pagi. Ibu-ibu yang terkasih, seperti biasanya di pagi hari ini Sang Mentari menyapa kita semua, menampakkan wajahnya dengan penuh persahabatan sebagai pertanda bahwa hari baru telah datang. Sudahkah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat, atas kasih, pemeliharaan dan perlindungannya yang begitu sempurna? Sudahkah kita mengucap syukur? Ibu-ibu yang terkasih, pagi merupakan awal hari. Dan kalau kita mengawali hari dengan benar, dengan terlebih dahulu mencari wajah Tuhan dan bersekutu dengannya sebelum memulai segala sesuatu, sebelum mengawali segala aktivitas kita, maka kita akan mengalami sukacita, pertolongan, mujizat, dan kekuatan dari Tuhan di sepanjang hari. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, pagi hari bisa diibaratkan sebuah pondasi bangunan. Kalau kita memulainya dengan pondasi yang benar dan kuat, maka bangunan itu akan tetap berdiri dan kokoh meskipun diterpa hujan dan badai. Demikian halnya dalam kehidupan ini. Jikalau kita mengawalinya setiap hari bersama Tuhan, mencari wajah-Nya, mencari kehendak-Nya,
dan membangun persekutuan yang akrab dengan Dia, maka apapun tantangan yang datang dalam hidup kita, seberat apapun situasi yang kita hadapi, kita pasti sanggup mengatasinya karena Tuhan beserta kita. Hal inilah ibu-ibu yang dilakukan oleh sang pemazmur Daud, yaitu mencari Tuhan setiap pagi. Ini sebagai pertanda bahwa Daud mengutamakan Tuhan dan menjadikan Tuhan prioritas dalam hidupnya. Selain berdoa, Daud juga mempersembahkan puji-pujian bagi Tuhan, seperti kesaksiannya di dalam Mazmur 59 ayat 17 yang demikian, "Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku." Demikianlah kesaksian Daud yang begitu hebat. Oleh sebab itulah Daud dikenal sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Seperti yang difirmankan Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22, "Aku telah mendapat Daud bin Usai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Inilah firman Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kebanyakan orang zaman sekarang, termasuk orang Kristen, begitu bangun pagi bukannya mencari Tuhan, tetapi buru-buru mencari HP, buru-buru mengerjakan tugas-tugas rutinitasnya. Terutama kaum ibu-ibu yang notabene pekerjaannya di rumah paling banyak. Begitu bangun pagi, buru-buru pergi ke dapur, menyiapkan minuman hangat, menyiapkan sarapan pagi untuk keluarga, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi berbahagialah bagi kita ibu-ibu, karena dengan adanya program renungan pagi Komisi Wanita GKJW Jemaat Kediri, walau secara virtual, setiap bangun pagi kita bisa bersaat teduh bersama. Kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui video yang disajikan. Puji Tuhan. Adapun firman Tuhan yang tertabur saat ini mengingatkan dan memantapkan kita kembali, menjadikan kita lebih termotivasi di dalam kita mengikuti dan melanjutkan program kegiatan kita ini dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, dan tidak dengan terpaksa. Bukankah kita juga rindu ingin seperti Daud, menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan? Untuk itu, ibu-ibu yang terkasih, marilah kita jadikan doa sebagai kunci pembuka hari, dan awalilah hari-hari kita dengan membangun persekutuan
bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberi kita resep keberhasilan hidup. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 yang merupakan ayat hafalan bagi umat Kristen. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sungguh indah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu saat ini. Tolong dan mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dengan setia dan penuh tanggung jawab. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami serahkan sepenuhnya aktivitas kami hari ini, hanya dalam tuntunan dan kasih kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas ibu-ibu. Shalom.